Hai, selamat datang di video tutorial ekonometrika. Dalam video tutorial ini, kita akan mempelajari cara-cara mempersiapkan analisis untuk data yang sifatnya kualitatif. Dalam praktek, sering sekali kita harus berurusan dengan data yang sifatnya kualitatif seperti gender, persepsi, pilihan produk, dan lain-lain. Analisis regresi bisa digunakan untuk menganalisis data tersebut, namun kita perlu memenuhi beberapa persyaratan. Data yang sifatnya kualitatif harus ditransformasikan menjadi data kuantitatif sebelum dianalisis dengan model regresi. Dalam contoh kali ini, kita akan membahas data kualitatif yang paling sederhana, yaitu data yang nilainya hanya mempunyai dua kemungkinan. Salah satu contohnya adalah data gender, yang nilainya hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu laki-laki dan perempuan. Agar data semacam ini bisa dianalisis menggunakan regresi, kita memerlukan variabel kuantitatif yang bisa mewakili data tersebut. Variabel kuantitatif tersebut dinamakan dengan variabel dummy atau variabel boneka. Variabel dummy hanya memiliki dua buah nilai, yaitu 0 dan 1. Nilai variabel kualitatif mana yang diberi nilai 0 atau 1 tidak menjadi masalah selama penerapannya konsisten dari awal sampai akhir analisis. Sebagai contoh, untuk data gender, kita bisa menggunakan nilai 0 untuk laki-laki dan nilai 1 untuk perempuan. Atau bisa saja sebaliknya, di mana nilai 0 kita gunakan untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Yang harus diperhatikan adalah konsistensi. Berikut adalah sampel data nilai IPK dan gender dari 500 orang mahasiswa. Data yang ada pada kolom gender perlu kita transformasikan ke bentuk kuantitatif dengan menggunakan variabel dummy. Misalkan kita beri nama D-gender. Kita tentukan misalnya D-gender bernilai 1 apabila variabel gender bernilai laki-laki, dan D-gender bernilai 0 apabila variabel gender bernilai perempuan. Untuk selanjutnya, kita bisa melakukan analisis regresi antara variabel IPK dengan variabel dummy D-gender. Kita akan menganalisis hubungan antara nilai IPK dan gender dengan menggunakan model linear berikut. Jalankan program Gretel. Buka file data yang telah kita persiapkan, aktifkan menu model, dan pilih ordinary least squares. Pastikan bahwa IPK merupakan dependent variable dan D-gender merupakan independent variables. Hasil analisis regresi oleh Gretel bisa kita lihat dan kita tafsirkan. Berdasarkan nilai p-value, dan lebih jelasnya berdasarkan tanda bintang pada variabel D-gender, kita bisa simpulkan bahwa di tingkat populasi, variabel gender berpengaruh terhadap variabel IPK. Namun demikian, kalimat dari kesimpulan tersebut kurang tepat, karena yang kita regresikan adalah variabel dummy yang mewakili variabel yang menjadi perhatian kita. Kesimpulan yang tepat adalah sebagai berikut. Di tingkat populasi, terdapat perbedaan antara rata-rata IPK laki-laki dengan rata-rata IPK perempuan. Berdasarkan sampel data yang kita miliki, besarnya perbedaan nilai rata-rata IPK tersebut kita perkirakan sebesar 0,03, yang merupakan nilai koefisien variabel di gender. Berdasarkan tanda dari koefisien di gender, di tingkat populasi, rata-rata nilai IPK laki-laki lebih rendah 0,03 dari rata-rata IPK perempuan. Nilai koefisien dari konstanta, dalam hal ini adalah nilai perkiraan beta 0, merupakan perkiraan nilai rata-rata IPK mahasiswa perempuan di tingkat populasi. Apa dasar dari pernyataan tadi? Untuk kasus gender sama dengan perempuan, maka nilai D-gender sama dengan 0. Apabila kita masukkan nilai tersebut ke model yang telah kita estimasi, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil tersebut mengatakan bahwa untuk kasus gender sama dengan perempuan, rata-rata nilai IPK di tingkat populasi adalah 2,94. Berapakah nilai perkiraan rata-rata IPK mahasiswa di tingkat populasi? Dengan menggunakan cara yang sama, Anda akan mendapatkan jawaban bahwa nilai perkiraan rata-rata IPK mahasiswa laki-laki di tingkat populasi adalah 2,91. Banyak variabel kualitatif yang memiliki kemungkinan nilai lebih dari 2. Kita ambil contoh variabel hari dalam satu minggu yang memiliki 7 kemungkinan, yaitu Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Agar bisa melakukan analisis regresi untuk variabel semacam ini, kita tidak bisa mengkuantifikasikannya, misalkan mengubah Minggu menjadi 0, Senin menjadi 1, Selasa menjadi 2, dan seterusnya. Tidak sesederhana itu. Kita harus tetap menggunakan variabel dummy yang hanya memiliki 2 kemungkinan nilai. Bagaimana caranya? Gunakan aturan berikut. Untuk satu variabel kualitatif yang memiliki n buah kemungkinan nilai, kita memerlukan n-1 buah variabel dummy yang akan mewakilinya. Sebagai contoh, untuk variabel kualitatif hari dalam seminggu,
yang memiliki 7 buah kemungkinan nilai, kita memerlukan 6 buah variabel dummy sebagai representasi dari variabel hari tersebut. Misalnya kita beri nama D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D6. D1 bernilai 1 jika variabel hari bernilai minggu, dan D1 kita beri nilai 0 apabila variabel hari bernilai selain hari minggu. Nilai D2 kita beri nilai 1 apabila hari sama dengan Senin, dan D2 kita beri nilai 0 untuk hari yang lainnya. Untuk D3 sampai D6, lakukan hal yang sama sesuai dengan urutan hari dalam seminggu. Kita coba konsep penggunaan variabel dummy yang mewakili variabel kualitatif dengan kemungkinan nilai 3 atau lebih pada kasus berikut ini. Berdasarkan data sampel yang kita miliki, kita akan mencoba untuk melihat hubungan lokasi lahan sawah yang dimiliki petani dalam daerah aliran sungai dengan pendapatan petani per hektar sawah yang dimilikinya. Berikut adalah sampel data yang berhasil dikumpulkan dari 720 orang petani. Kolom lokasi sawah memiliki 3 kemungkinan nilai, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Untuk mengkuantifikasikan data dari kolom lokasi sawah, kita memerlukan 2 buah variabel dummy. Yang dalam contoh ini kita beri nama D-log1 dan D-log2. D-log1 bernilai 1 apabila sawah yang dimiliki petani berada pada bagian hulu daerah aliran sungai, dan bernilai 0 untuk lokasi yang lainnya. D-log2 bernilai 1 apabila sawah yang dimiliki petani berada pada bagian tengah daerah aliran sungai, dan bernilai 0 untuk lokasi yang lainnya. Untuk selanjutnya, kita lakukan analisis regresi dengan income sebagai variabel dependen dan D-log1 serta D-log2 sebagai variabel independen. Hasil analisis regresi linear oleh Gretel dengan menggunakan metode ordinary least squares bisa kita lihat dan interpretasikan. Kita lihat, yang memiliki tanda bintang adalah koefisien untuk konstanta dan koefisien untuk variabel D-log1. Kita bisa simpulkan bahwa di tingkat populasi terdapat perbedaan rata-rata pendapatan petani yang memiliki lahan sawah di bagian hulu daerah aliran sungai dengan petani yang memiliki lahan sawah di bagian lainnya. Besarnya perbedaan pendapatan tersebut adalah Rp391.967. Untuk variabel D-log2, kita harus hati-hati menyimpulkannya. Meskipun tidak memiliki tanda bintang, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pendapatan petani yang memiliki sawah di bagian tengah daerah aliran sungai dengan lokasi yang lainnya. Hal ini akan bertentangan dengan kesimpulan yang kita buat untuk variabel D-log1. Kesimpulan yang tepat adalah sebagai berikut. Di tingkat populasi, tidak terdapat perbedaan rata-rata pendapatan petani yang memiliki lahan sawah di bagian tengah daerah aliran sungai dengan petani yang memiliki lahan sawah di bagian hilir daerah aliran sungai. Sekali lagi, kita harus hati-hati dalam menyimpulkan hasil analisis regresi untuk variabel kualitatif yang memiliki 3 atau lebih kemungkinan nilai. Nilai koefisien untuk konstanta merupakan nilai rata-rata di tingkat populasi dari pendapatan petani yang memiliki lahan sawah di bagian hilir daerah aliran sungai. Pendapatan rata-rata mereka adalah Rp993.117.